sebenarnya Anies ingin mencari celah-celah kosong. Gimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Di samping sebagai ajang cari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian, dan otaknya lebih encer, yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, sentosa. Makanya, Anies membangun opini serta narasi buruk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Padahal, beberapa hasil survei terbaru memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini mencapai angka yang tertinggi di dunia. Hal ini saja sudah bisa membantah apapun opini atau narasi Anies yang mengindikasi kegagalan pemerintah di era Jokowi. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies tersebut, bisa menggambarkan saat ini Anies lagi cari panggung, entah apa karena donatur terbesarnya sudah tertangkap kejagung hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tidak sesuai dengan data. Dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan gagal, bahkan pemerintahan Jokowi sangat jauh levelnya jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY, padahal data membuktikan kebalikannya. Mungkin prinsip Anies di sini, ketika saya tidak bisa memukau publik dengan kepintaran serta kinerja saya, dirinya ingin membuat pusing publik dengan kebodohan-kebodohan dirinya. Hal ini sama persis dengan yang pernah dikatakannya sendiri, bahwa ayam jago yang berkokok selalu menutup matanya. Hal ini persis dengan karakter Anies yang banyak bicara tapi tak mau melihat data serta fakta yang ada. Dan saya yakin Anies adalah tipikal orang yang urat malunya sudah putus. Walaupun sudah jelas-jelas ketahuan dirinya salah, tidak akan pernah klarifikasi atas segala kesalahan data yang pernah disampaikan. Kita tunggu saja ke depan kritikan-kritikan apalagi yang ingin disampaikan Anies Baswedan untuk menyerang Jokowi. Di sini kita anggap saja Anies itu badut politik yang bisa sebagai hiburan kita menjelang Pilpres 2024 mendatang. Dan siapa tahu ke depan dirinya bisa terpilih sebagai kandidat pelawak terlucu di Indonesia. Hehe, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anies terjebak kata-katanya sendiri, sebut subsidi mobil listrik tak tepat sasaran, Luhut langsung turun tangan tantang Anies. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini, jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Anies Baswedan menyoroti pemberian subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Anies secara tegas mengkritik mobil listrik, lalu membuat perbandingan gak nyambung bahwa pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut saya ini sungguh lucu sekali. Dikala pemerintahan Indonesia sedang menggencarkan pemakaian kendaraan listrik, bahkan pemerintah sampai memberikan subsidi karena untuk merangsang masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik, dan yang pasti akan mengurangi polusi udara atau emisi karbon. Hal ini sama halnya dengan Anies ketika merealisasi kebijakannya, yaitu tentang Formula E, yang mana dalam pelaksanaannya menelan anggaran yang sangat fantastis, namun manfaatnya bagi masyarakat nggak ada juga. Pada waktu itu Anies juga menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan Jakarta bebas polusi dengan melaksanakan program Formula E. Bahkan pada waktu itu Anies juga mendukung kebijakan pemerintah tentang penggunaan kendaraan listrik, karena pengendaraan listrik adalah kendaraan masa depan. Tetapi sekarang Anies malah mengkritiknya sendiri. Kritikan tersebut bukan malah memberikan sesuatu yang baik bagi Anies. Kritikan tersebut justru kembali menghujam ke Anies sendiri. Bahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Ira Sasmita angkat bicara. Menurutnya, subsidi mobil listrik jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru, ditambah lagi dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah, ini bagian yang tak terlepaskan dari upaya kita untuk itu. Tapi otak Anies tak pernah sampai ke titik itu. Bukan hanya Menteri Perindustrian, Menko Marves Lut Bin Sarpanjaitan turut berkomentar terkait kritikan Capres besutan Nasdem tersebut. Lut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia. Ia berkata pada 9 Mei, sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya tidak tahu mengenai itu. Nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar. Waduh, kalau begini jadinya nasib Anies bakal semakin rumit. Lut sudah kelihatan berang dan emosi melihat tingkah laku Anies yang semena-mena menuding pemerintah tanpa dasar yang akurat. Seharusnya, Anies ini melihat dulu track recordnya sendiri dalam perkembangan emisi karbon ketika memimpin Jakarta. Tak ada yang berhasil, bahkan Formula E yang katanya momentum bakal kurangi emisi karbon malah kelebihan bayarnya dan banyak ruginya. Selain itu, pernyataan Anies juga ditampar oleh fakta, juga data yang akurat. Justru minat konsumen akan kendaraan listrik ini ternyata semakin tinggi loh, di mana penjualan mobil listrik tahun lalu tercatat melonjak menjadi lebih dari 10 juta, dengan Cina menguasai sekitar 60% pasar. Menurut laporan dari Badan Energi Internasional (IEA), capaian penjualan ini adalah rekor dan melanjutkan tren pertumbuhan. Secara total dikatakan lebih dari 26 juta mobil listrik ada di jalan dunia pada tahun 2022, yang merupakan peningkatan 60% dibandingkan tahun 2021. Jadi silakan rakyat Indonesia, khususnya rakyat, untuk menilai sendiri siapa sebenarnya orang yang pantas menjadi pemimpin dan tidak. Bagaimana menurut Anda? Prabowo dan Anies itu nomor satu pasti Prabowo. Anies nggak ada di atas Prabowo. Nah belakangan boro-boro Anies jadi nomor satu. Begitu datang Ganjar, Ganjar itu kalau nggak nomor satu, nomor dua. Sekarang nih ya? Iya, Anies turun peringkat. Jadi Ketiga. nomor 3. Nah, yang kedua nih, bandingkan dengan elektabilitas Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jakarta. Dilantik Oktober 2012, Oke. awal 2013 kita survei, Jokowi sudah nomor 1. Hanya dalam 6 bulan saja, Jokowi nomor 1. Nah, Anies Baswedan sudah hampir 5 tahun, belum nomor 1, malah turun peringkat jadi nomor 3. Anies gagal sebagai gubernur Indonesia. Kan katanya gubernur DKI itu gubernur Indonesia kan? Karena ya exposure sebagai gubernur Jakarta itu bersifat nasional kan begitu ya. kan? Gagal dia. Nah, ini perlu dicatat. Memang soal inilah, soal Anies Baswedan lah kerikil atau bahkan batu sandungan dalam hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Kenapa Presiden Jokowi menolak sosok Anies Baswedan? Ini yang perlu kita pahami, karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Ini soal masa depan kita semua. Biar semuanya jadi lebih jelas, sekarang kita harus flashback dulu pertemuan 6 ketua umum partai politik di Istana yang tidak mengundang Surya Paloh. Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah kasih clue soal apa yang disampaikan Presiden Jokowi di pertemuan tersebut. Ini bukan semata-mata soal copras-capres. Menurut Ibu Mega, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan penting mengenai pembangunan manusia agar Indonesia menjadi negara maju dalam 13 tahun mendatang. Indonesia harus sudah menjadi negara maju dalam kurun waktu 13 tahun mendatang. Kalau kalian suka nonton konten-konten 2045 TV ya, kalian pasti nangkep kalau bocoran Ibu Mega ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, di acara blak-blakan kepada Mas Jopre dan Mas Singgi Sahid. Ini juga senada dengan yang dibahas Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi, juga di acara blak-blakan. Jadi, ada hubungannya antara Pilpres 2024
dengan masalah bonus demografi dan juga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hubungannya begini, kita semua harus tahu kalau sekarang ini negara kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi, yakni kondisi di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia tidak produktif, yakni orang-orang tua dan anak-anak. Biasanya ya, bonus demografi ini bisa membuat sebuah bangsa melompat, membuat perekonomian sebuah bangsa melompat. Karena penduduk yang bekerja memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Produktivitas ekonomi negara itu jadi melompat. Perekonomian jadi meningkat tajam. Dan ujung-ujungnya masyarakat jadi lebih sejahtera dan kemiskinan dapat dihapuskan. Lewat bonus demografi, Indonesia bisa melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita bakal menyamai kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di Eropa, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan. Sebuah negara maju ada ukurannya. Ukurannya adalah pendapatan per kapita sebesar $12.000 per orang per tahun. Yang kalau dikonversikan secara sederhananya, itu setara dengan rata-rata pengeluaran 15 juta per orang per bulan. Buat gambaran, kalau kita punya keluarga dengan 2 orang anak, berarti pendapatan keluarga kita setara dengan 60 juta per bulan. Inilah standar Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara maju. Kalian mau kan Indonesia menjadi negara maju? Nah, kondisi realnya, sekarang ini pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar $4.200 per orang per tahun. Ini setara dengan pengeluaran sebesar 5 juta per orang per bulan. Artinya, buat menjadi negara maju, jadi bangsa yang makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita, perekonomian kita harus naik 3 kali lipat dari yang semula 4.200 menjadi 12.000. Kurun waktu kenaikan itu dibatasi 13 tahun, yakni selama kita mengalami bonus demografi tadi. Setelah masa bonus demografi terlewati, jumlah penduduk non-produktif bakal melebihi yang produktif. Dan kondisi ini meningkatkan ekonomi bakal melandai. Makanya, Presiden Jokowi punya urgensi supaya masa-masa bonus demografi ini 13 tahun ke depan, ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Inilah kesempatan bangsa kita satu-satunya buat memenuhi janji kemerdekaan, yakni menjadi bangsa yang adil dan makmur. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa video yang coba saya reaksi kembali pada kesempatan kali ini. Dan masih dengan topik yang sama terkait calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti, Anies Baswedan. Dari video tadi kita menyaksikan bagaimana geramnya seorang Luhut Panjaitan terhadap Anies Baswedan yang seenak jidatnya menuduh pemerintah telah melakukan sesuatu yang merugikan bangsa. Dan itu salah satu contohnya adalah terkait mobil listrik, bahwa Anies menyatakan atau menyampaikan emisi gas buang mobil listrik jauh lebih besar daripada bus yang berbahan bakar minyak. Nah, ini memang secara tidak langsung Anies telah menunjukkan bagaimana pemahamannya terhadap kendaraan listrik ini. Dan juga dari video berikutnya kita melihat dan mendengarkan bagaimana survei dari survei ke survei Anies terus nyungsep ke nomor urut 3. Sebelumnya masih dengan Prabowo, Anies nomor 2, tetapi ketika Ganjar masuk, Anies bukannya naik menjadi peringkat pertama atau kedua, malah terus turun jatuh ke peringkat ketiga. Dan ini tadi dikaitkan dengan Jokowi yang pada waktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, baru 6 bulan menjadi gubernur, ketika dilakukan survei elektabilitas untuk capres, langsung nomor urut 1. Nah, inilah letak perbedaan. Kelasnya pasti beda. Dan rakyat tentu sudah pintar, sudah paham untuk menentukan sikap memilih pemimpin yang luar biasa. Rakyat tidak bisa dibodoh-bodohin lagi dengan perkembangan zaman teknologi. Kapan saja rakyat bisa akses informasi apapun itu, tentunya juga ya hal-hal yang disampaikan tadi di dalam video itu mewakili perasaan kita sebagai rakyat untuk bagaimana bisa menyikapi dan menentukan pilihan kita pada tahun 2024 nanti. Apakah kita memilih pemimpin
yang hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa bekerja, atau kita cari pemimpin yang tentunya akan memperjuangkan hak-hak rakyat. There's no pocket.